wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa yanbaghi lil insan alla yanzura ila man fuddila alayhi minan ni'am ala sabilil ghibtah wal istikthar, fa innahuma rubbama yazdari ni'matallahi ta'ala alayhi wa yastahqiruha wa la yashtaghilu bi syukriha, wa yakunu dhalika sababan li salbiha anhu wa tahwiliha minhu, wa la yu'tal kathiru alladhi ghubita alayhi akhah wa yuslabu ma'a dhalika alqalil alladhi qad a'tahu maulah li tarkihi syukra wa adami hifzihi lil adabi ma'a rabbih. Wa fil hadis unzuru ila man huwa dunakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Berkata pengarang Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah Al-Ba'lawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi, seyogyanya bagi seorang insan manusia, jangan ia memandang kepada orang yang dilebihkan atasnya daripada nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Umpama ada orang diberi nikmat yang lebih dari kita, melihat kepada bapak, tapi jangan sampai melihat memandangnya itu ala sabilil ghibtah, atas jalan ghibtah. Ghibtah itu hiri. Nah, kalau hasad itu dengki. Kalau ghibtah itu ayyatamannal mar'u misla ma lil maghbuti minan ni'mah min ghairi ayyatamanna zawalaha anhu. Bahwa seorang manusia itu ia menginginkan seumpama nikmat yang Allah berikan kepada orang itu, dan ia hendak juga tanpa ia menginginkan supaya nikmat orang tersebut hilang. Itu ghibtah. Nah, sepantasnya mun kawa kada usah hendak menuruti juga. Memang haram kada pang, karena jan Nabi lil mu'min ghibtah wa lil munafiq asad. Nah, orang beriman tu kada apa-apa hendak menuruti, cuman seyogyanya, in bigha di sini sunnah, seyogyanya kada usah hendak menuruti. Wal istikthar, dan menganggap nikmat orang itu lebih banyak dari nikmat yang Allah berikan lawan seorang. Kenapa? Fa innahu rubbama yazdari ni'matallahi alaihi wa yastahqiruha. Karena bisa jadi seseorang tadi yazdari, menganggap remeh nikmat Allah yang Allah berikan atas inya. Aku nginiannya beisian orang tuna beisi seini kan. Wa istaqiruha, meremehkan nikmat, lalu pala yastagil bisukriha, lalu ia kada sempat lagi untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan ya kalau ingat lagi, makanya ujar Rasulullah itu urusan dunia pandang orang yang di bawah kita. Seperti wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Jarazidin apa? Wahai segala muridku, lazimkan oleh kalian sohbatul fuqara, bakawan lawan orang fakir. Karena berteman dengan orang fakir itu menumbuhkan sifat zuhud di dalam hati kita. Ya Allah. Lihat orang beisian mobil, orang beisian kendaraan, tak pandang beisian mobil hendak juga. Nyaman kayak aku mah teh, kemana-mana mobil. Membesok ada, pemajak ada. Cuman menyetir bang, jadi masalah. Seorang beisian yang menyetir juga. Cuman dia mau ngapa-ngapa mengganti, tergantung disuruh orang atau seorang hendak. Pun orang menyuruh ada wajib doman. Gitu. Pun seorang ya pasti mengganti lah. Jadi mualim dulu. Aku jazidin ujur kada ada bisi motor, tapi kayak bisi motor. Malah aku nyaman kada membesok, jazidin kada memajak bayar pajak, jazidin orang nang bayarnya.
Apa aja lah, usah aja kemana-mana sih dibawa orang. Nah jadi pandang orang yang di bawah kita. Lihat orang kada bisa beda motor. Nyaman tuh syukur. Nah apabila kita memandang orang yang di atas kita itu yazdari timbul kainanya meremehkan nikmat yang Allah berikan lawan inya. Fayakunu dzalika sababan lisalbi anhu wa tahwiliha minhu. Nah gara-gara inya kada bersyukur itu bisa menjadi sebab untuk bagi dicabutnya nikmat lawan inya tadi. Caka syukuri bang nikmat nang seorang terima tu, insyaallah Allah tambah. Lain syakartum la azidan, ya kami tambah aja Tuhan. Falai wa tahwiliha, dan sebab tahwil dipalingkan Allah nikmat tadi dari dirinya. Beliau ngam nikmat. Fala yu'tal katsir alladhi ghubida li akhah, maka kada jadi Allah memberikan nang banyak tadi alladhi ghubita alaihi akhah, nang digibetahnya, nang dihiriinya tu nah. Ada jadi lagi Allah memberi sama nang kayak dihiriinya. Seorang bisi kendaraan lalu hendak diisian mobil, kada tasyukuri kendaraan tadi, kendaraannya hilang, mobilnya kada diisian. 2 kali sakit. Wa yusallibu ma'a dzalikal qalil alladzi qad a'tah maula li tarki syukra, ya kan? Dan Allah cabut nikmat nang sedikit kendaraan daripada Allah beri lawan inya. Alasannya litarki syukra, karena ia meninggalkan syukur dan kada memelihara ia lil adab ma'a rabbih, adab bersama Allah Ta'ala. Kan adab lawan Tuhan ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat ujian bala sabar, tapi di dalam bala itu ada nikmat mengiringi ia syukur kembali lah. Wa fil hadis unduru, pandang oleh kalian kepada orang yang dunakum di bawah kalian dari segi dunia. Fahuwa ajdaru alla tazdar nikmatallahi alaikum. Maka itu lebih cepat engkau itu jangan sampai agar engkau tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan atas kalian. Kalau kita memandang orang di bawah kita, syukur tak? Syukur tak? Tadi dijahit perawat. Malah ya, apa aja kok banyak yang baiknya. Kalau banyak yang baiknya, yang baiknya baik. Syukur tak? Kita pandang lukanya sakit, pandang banyak yang baik lagi yang sehat lah. Lalu terasa baik, berarti sehat berjalan nyaman, ya kan? Alhamdulillah sehat berhari-hari. Qad faddalallahu ba'dal ibadah ala ba'din li asrarin lahu fi dhalik wa hikamin la yattali 'alaiha siwah. Sungguh Allah memberikan kelebihan sebahagian hamba-hambanya atas sebahagian yang lain. Kita tolong panganuk dok, kipas angin dok. Jadi Allah Ta'ala itu sudah qadarullah melebihkan hamba atas orang yang lain. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah fadl Allah, Allah beri orang yang Allah kehendaki. Kenapa aku kada beisian ini? Selesai. Allah kada menghendaki sekarang ini kayaknya bisa. Lah, kayaknya bisa. Tujuannya apa? Allah melebihkan tu li asrarin, karena ada satu rahasia atau hikmah. Begitu si hamba fi dzalik, pada demikian itu fadal dari bisa ada hikmahnya, dan hikmah-hikmahnya nang Allah siapkan nang kada mengetahui atas itu hikmah kecuali Allah. Dan baik sangka aja ada tuh hikmahnya. Walimanafi'a wa masalihah lahum, dan ada manfaat dan maslahat bagi itu hamba. Oh ini nak diberi harta banyak, maslahatnya apa? Ini bantu agama. Kalau ikam kada diberi harta oleh Allah, bisa kayaknya harta tu maulah ikam bakhil. Nah, jadi kada dijulung Tuhan. Nah baguslah. La yuhiltu bi ilmiha, kada meliputi dengan mengetahuinya itu manafi' dan masalih ghairuhu, oleh selain Allah. Jadi hanya Allah yang tahu. Bahkan kayak apa kita baik sangka. Fal yarda al-'abdu biqismati rabbih, hendaklah seorang hamba itu ia ridha dengan apa yang Allah bahagikan oleh Allah lawan si hamba tadi. Kenapa?
Karena Allah Ta'ala tu tahu kapasitas itu lah saitu nang Allah Ta'ala beri itu nang pas nang layak takarannya gasan kita pas. Ini kekanakan, dosis kekanakan tuh obat tuh beda lawan orang dewasa ya. Kalau diberi kekanak tuh dengan dosis orang dewasa overdosis, overdosis. Nah, tapi dibagikan Allah, oh ini sedikit, hikmahnya apa? Supaya baik, supaya sehat. Tapi kalau diberi sebanyak-banyaknya kayak memberi orang tua, dosisnya bukan sehat nang didapat, malah sakit, keracunan, sebagainya. Jadi Allah tuh tahu. Jadi Allah memberi kita, sudah itu yang terbaik, itu yang terbaik. Ibadat iya baik tapi menyandang ayu Tuhan mengkujulung ikan keluruk habis-habis, ya kan? Dijulung beluruk habis rezeki sebanyak-banyaknya. Ada baik juga san kita. Labagau, niscaya kita kayaknya melampau batas. Melampau batas. Jadi pas sudah takarannya tuh kita, pas sudah takarannya. Pas sudah takarannya. Yang penting nyaman. Wal yashkurah, dan hendaklah seorang hamba ketika dapat bahagian Allah yang Allah beri, syukuri ala ma'atah min ni'amih, atas nikmat yang Allah beri lawan inya. Walas'alahul mazid min fadlih, dan meminta lawan Allah supaya ditambah nikmat tadi min fadlihi, semata-mata lantaran kemurahan Allah. Fa inna khazainas samawati wal ardi qabdatih, karena seluruh simpanan langit dan bumi dalam kekuasaan Allah. Minta lawan Allahnya. Wa jami'ul khairi biyadih, dan seluruh kebaikan itu ada di tangan Tuhan. Ini kuncinya perbendaharaan Allah. Dunia itu ada di tangan Tuhan, dan Allah memiliki kebaikan itu di tangannya, dan Allah tahu ini baikkah di julung khazanah kadakah. Oh ini baik, julung yaf'alu ma yasha. Oh ini kada baik, kada usah. Yaf'alu ma yasha, Allah mengerjakan apa yang ia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al, kada Allah kada apa ya Allah kayak ini kada ditakoni Tuhan. Tapi wahum yus'alun, kitanya kayak yang ditanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala itu kawasa atas segala sesuatu. Itu syukurlah. Nah jadi pandang nikmat ke bawah supaya kita syukur. Hujan yang berisi kendaraan, pandangnya kepada kawannya berisi sepeda tinjak, syukur juga aku berisi kendaraan. Hujan yang berisi sepeda tinjak, syukur juga aku kau berjalan kau kahilir pengumuman dilanggar, hati-hati ape ya kalau kahilir presiden. Ya, syukur sidin lah. Hujan yang berjalan teh cobai jadinya aku kayak kawanku tuh aja stroke. Nah hujan yang stroke untung aku hidup, masya Allah lah. Wa amma zuhdu fid dunya fa innahu min afdalil munjiyat wa ajalil qurbat. Adapun orang yang zuhud di dalam dunia, arti zuhud itu dingin, burudul qalbi an hubbihi. Lah, dinginnya hati seseorang itu dari kecintaan orang itu ila dunia, lawan dunia dingin. Kada apa-apa beisi dunia, beisi harta, aset banyak, tapi jangan cinta lah, jangan dingin, burut dingin ya Pak, jangan berambisi hendak memiliki behihimat nang nyata kada terpakai ini tuh dihimat dimiliki tumpuk. Nah, ini dingin kada apa-apa sugih, kada apa-apa banyak harta, tapi hati itu kada cinta saja, kada sayang. Nah, nya berniat mudahan aku jadi berduit ini nyaman aku beribadah, nyaman aku bersedekah. Nah, baguslah. Jadi zuhud itu takarannya itu bukan banyak dan sedikitnya harta, tapi zuhud itu dinginnya hati itu nah kepada mencintai dunia. Bila dingin tuh zuhud tak. Ada orang datang lawan Hasan Basri. Maka ini kayak kamu Hasan Basri seorang sufi pakaian bagus-bagus. Nah, orang sufi itu pakaian buruk-buruk mengkayak ini. Nah, habis itu oke. Jadi Hasan Basri. Ya, jadi Hasan Basri, aku kayak ini nih disidin nah. Lantaran sugih ini aku kada mikirakan lagi. Nang kuhandak itu ada tarus, nyaman aku beribadah. Sementara ikam sarap bakal ada ketidakcukupan. Hendak beribadah, hati was-was. Hendak beribadah, hendak nang ini, hendak nang ini, hendak nang itu. Nah.
dingin hatilah. Mudahan diberi zuhud inilah. Apabila orang itu kada ada zuhud dalam hatinya, kada akan merasa manisnya ibadah lah. Karena ambisinya, tujuannya hidupnya hendak dunia. Jadi beribadah itu selalu dunia, untingannya ada karena Allah lah. Nah, jadi zuhud itu min afdalil munjiyat, termasuk yang paling afdal menyelamatkan seorang hamba, ya. Karena kebalikan zuhud itu adalah hubbud dunia, cinta lawan dunia. Nah, apabila seseorang sudah cinta lawan dunia, sebagaimana sabda Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta lawan dunia itu pokok asal muasal daripada segala kejahatan. Itu cinta lawan dunia. Nah, makanya kebalikan cinta itu zuhud, dingin hati karena mencintai dunia. Lalu ia selamat dari segala kejahatan tadi. Afdalil munjiyat wa ajalil qurbat, dan zuhud itu paling mulia, paling besar nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang zuhud 2 rakaat ibadah orang zuhud ini itu luar biasa nilainya di sisi Allah lah. Wa qad qala Allah taala, sungguh Allah berfirman, muzahidan li'ibadihi fid dunya, Allah menzuhudkan hamba-hambanya dalam dunia. Ada inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan, kata Allah, di muka bumi ini perhiasan laha begitu bumi tadi ada perhiasannya. Tujuannya apa? Linabluwa, agar kami uji mereka itu nang mana mereka itu lebih bagus amala gawiannya. Nah, di julung harta, di julung dunia, fasilitas hidup mewah, apakah tambah bagus amalnya? Nah, itu aja parameter kita tuh. Apabila amal kita tambah bagus, berarti lulus ujian. Apabila tambah buruk, berarti kada lulus. Nah, kada lulus, mengulang-ulang. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan ma'alaiha, apa nang disebut itu, sa'idan. Apa sa'idan nih? Sa'idan juruza. Apa sa'idan juruza? Ya Allah, surah apa nih? Kahfi kah? Ya kah, Kahfi kah? Sa'idan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya laja'iluna, kami ini laja'iluna menjadikan ma'alaiha, apa yang di atas bumi tadi, sa'idan juruza, tanah yang tandus, juruza lagi kering lah. Apa lagi? Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun afaman wa'adna wa'dan hasana wa huwa laqihi kaman mata'nahu mata'al hayati dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Wa qala ta'ala bal tu'siruna al-hayata dunya padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Ya Rasulullah tulah, apabila kalian tuh dilihatkan dunia itu hakikat dunia, niscaya kalian tuh lari dari dunia tadi lebih cepat daripada larinya engkau melihat seekor bangkai kambing. Siapa nang mau makan bau busuk lah gitu.
Makanya Rasulullah itu ditawari dunia, dah akun sini dah. Karena sini dilihatkan hakikat dunia tadi. Biar kada usah beisian banyak dunia ni, bila hendak kabul, itu aja sudah. Bila parlo kabul aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma aydin nas yuhibbukan nas. Cintailah oleh kalian, zuhudlah oleh kalian dalam dunia, niscaya Allah cintakan kalian. Zuhudlah kalian apa yang ada di tangan manusia, harta orang, jangan tapi menghendaki, jangan tapi mengharap, niscaya orang tu cinta tu lawan kita. Orang tu bagus, mahliung lawan seorang sayang, hormat. Tapi kenapa kita gitu sekalinya sudah diberi orang hati hendak jantung, diberi orang ini hendak menambah, dipuruti orang tu benci juga ini lawan kita. Karena sesugih-sugihnya manusia, sifat manusia itu kada ketujuh dipinta saja, dan ketujuh diberi. Itu sifat sesugih-sugihnya manusia, apalagi orang miskin. Nah, jadi jangan tapi hendak bertamak lah lawan yang ada di tangan manusia tu nah. Jadi tapi kepingin orang cair makanan ini tamak nih tamak lah. Cairlah orang ya, kuliah mendulang makanan dulu. Itu menghendaki tangan manusia lah. Belajarlah mental itu diperbaiki mental tuh. Nang di tangan orang tuh, rezeki tangan orang tuh ampun orang. Amun bepujur rezeki ikam sampai haja bisa inya menjulung kado usah ikam ucape. Berujung inya sarik malah. Bahkan apabila inya mau memberi tanpa dasar keridhaan, haram hukumnya kemakan tuh. Ada harta riba aja, bang haram. Harta judi, main judi online slot macam-macam kan itu aja. Ini kita berucap bertamak. Jadi orang ini asal kada nyaman memberi lawan kita, sangkal orang rumah ini aja dasar juga. Ayo aku beri cuma nang dudi kada lagi aja. Nah, ini sangkal orang haram nih kan lah. Qala alaihi salatu wasalam, kut fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil wa 'ud nafsaka min ahli al-qubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib, seolah-olah engkau itu orang asing. Nah, aw 'abirus sabil, atau orang yang melewati perjalanan tengah musafir. Bila sampai tuntong mati habis sudah. Ni kemendak musafir mai ke Banjar. Hihimat kayak kamu bisa kulkas, bisa lamari, bisa ngapa kadang lah seperlunya nang apa yang kamu perlukan di perjalanan, nah kayak itu juga napa yang kita perlukan sampai mati ini ilmu lawan amal lah. Dan siapkan diri engkau daripada ahli kubur. Nah ini pasti kita ahli kubur inilah, nah pasti sudah. Mun aku mati aku batak di hulu lah. Nyatakan di hulu mana? Di hulu para abahku situ nah. Berkumpul pada tuan. Karena hari-hari itu ada aja orang ziarahan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Aja orang dapat seorang fadilatnya ini. Qala alaihi salatu wassalam, man ahabba akhiratah adarra bidunyah, wa man ahabba dunya adarra bi akhirati, fa'ziru ma yabqa ala ma yafna. Barang siapa yang memilih akhiratnya, pasti ia mengalahkan dunianya. Kayak ikam mengaji ini nah, banyak tawaran macam-macam, job hendak ini kah, ikam begawi ini kah, dak jika hendak mengaji akhirat saja sakit penghidup. Sakit penghidup. Tapi barang siapa memilih dunianya, dilepasnya mengaji, akhiratnya kalah. Nah, akhiratnya kalah. Sementara, Bapak. Maka pilihlah oleh kalian apa nang kekal, kalhakan nang sirna, yaitu dunia. Qala alaihi salatu wasallam, man asbaha wa hamul akhirah jama'allahu alaihi amrah wa hafidh alaihi dayatah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Barang siapa pada waktu pagi-pagi bangun guring dah, wa hammuhul akhirah, keinginan kuatnya itu hendak akhirat. Mana lagi aku ni nah mengaji, kayak apa aku ini baca ini beramal sudahkah? Nah, jama'allahu alaihi amrah, maka Allah kumpulkan atasnya itu perkaranya, artinya apa? Tak kumpul tegawi hasil itu. Nah, nang ia inginkan akhirat tadi, nak mengaji tak kaji aja. Dan Allah pelihara bai'atah apa nang ia sia-sia itu dijaga Tuhan. Nang bacaan kita kada kau menjaga dijaga akan Tuhan. Dan Allah datangkan kainat dunia lawan inya wahya raghimatun, padahal dunia itu dalam keadaan tersungkur hina lawan ikam. Dunianya nang besarah, duit jadi kartas sih, kartas jadi duit, nah kayak itu kali itu paling lah, duit kartas jadi duit. Bro, dia minta pasuratan ini, tulis jadi duit, ya kan? Banyo jadi duit. Mungkin ada terima kasih aja, makasih guru, makasih aja. Itu aja. Jadi gini aja lah. Ayo dari awal mengaji ini sakit, memang kayak itu sudah sunnatullah allati min qablikum, sudah dasar kayak itu. Tapi banyak orang-orang yang hidup baharinya miskin, di bawah kemiskinan, dalam sekeluargaan dihinakan orang, kada tapi dihirani orang. Tapi gilirannya mengaji aja alim, Allah angkat derajatnya, dunia datang tersungkur lawan inya. Nah, nang sugi-sugi nang mahinakan ikam tadi datangan pulang lawan ikam minyak. Nah, mahurung pulang. Nah, jadi hendak mengangkat derajat keluarga kita nang miskin, yaitu dengan nuntut ilmu lah. Janji Allah sudah. Karena talabul ilmi takaffalallahu birizqih. Orang yang nuntut ilmu itu Allah jamin rezekinya. Ini hadza takaffulun khas ba'da takaffulin am. Itu jaminan yang khusus setelah jaminan umum. Jaminan umumnya mana? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Setiap manusia itu dijamin Tuhan rezeki. Nah, mun manusianya nuntut ilmu dijamin Tuhan pulang. Dua kali jaminan. Munnya Jepang kada bercukupan apa? Kada cukup aku jar. Berarti koreksi. Ilmunya nang kita tuntut itu syaratnya ilmu agama. Nang kedua ilmu agama juga sudah, tapi ikhlas apa kada. Itu aja kuncinya. Apabila ilmu agama ikhlas, insya Allah cukup. Sudah guru yang kada cukup juga, hapus Shopee, aplikasi Shopee itu maulah ikam hutang. Baiklah, mudah-mudahan kita nah dunia ini jangan tapi dingalihi mencari lah sehingga mengganggu ibadah kita. Saja mudah-mudahan lah. Wa haqiqatu zuhdi wallahu alam. Bismillah.